Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya. 33. Menyakiti dirinya sendiri. Kau di mana, Heli? Aku mohon jangan pergi. Lirih Zeus frustasi. Setelah mencari Helios di taman dan tidak menemukannya, ia lekas kembali mencari sang istri di setiap sudut rumahnya. Akan tetapi, ia tetap tidak menemukan istrinya di sana. Akhirnya, ia pergi keluar menggunakan mobil dan mencari di sepanjang jalan. Namun, seberapa jauh ia melajukan mobilnya, ia tetap tidak menemukan Helios. Yah, Dokter Rani, pasti Heli sedang menemuinya, tebak Zeus. Selain Dokter Rani dan Raka, pria itu tidak tahu Helios dekat dengan siapa. Zeus langsung berbalik arah mencari Helios ke rumah sakit. Kemudian ia lekas menemui untuk Dokter Rani yang saat ini sedang jaga malam. Kau? Kenapa kau ada di sini? Apa kau melukai Heli lagi? Jadi Heli tidak datang ke sini untuk menemuimu. Alih-alih menjawab, Zeus justru balik melempar pertanyaan. Untuk apa Heli menemuiku? Kau? Apa yang kau lakukan pada Heli? Dokter Rani menunjuk wajah Zeus curiga dengan apa yang telah pria itu lakukan pada Helios. Tanpa menjawab, Zeus langsung beranjak pergi. Ia tidak berencana untuk membuang-buang waktu di sana sementara Helios belum ditemukan. Apa Draka? Tidak mungkin, pikir Zeus. Untuk sesaat, ia sempat memikirkan Draka, tetapi ia sudah berpapasan dengan pria itu dan tidak bersama Helios. Akhirnya, ia kembali mencari dengan melebarkan matanya menatap ke arah sisi jalan. Entah sudah berapa jam berlalu, tiba-tiba matahari pagi mulai menyongsong. Terlalu lelah dan manik matanya sudah terasa sangat perih. Akhirnya Zeus memutuskan untuk pulang ke rumah dalam keadaan tangan kosong. Heli, panggil Zeus berharap akan ada jawaban. Pria itu berdiri tepat di depan pintu. Tatapan matanya mulai kosong melihat bayang-bayang Helios sedang berjongkok merapikan sendal dan sepatu ke dalam rak. Lalu Zeus berjalan ke arah dapur dan melihat Helios yang sedang sibuk memasak. Ia lekas menghampiri dan memeluk. Namun sayangnya, ia justru memeluk tubuhnya sendiri. Sebenarnya kau pergi kemana? Tanya Zeus lirih. Sambil menghela napas berat, ia pergi ke lantai 2 di mana kamar Helios berada. Baru membuka pintu, indera penciumannya menangkap bau anyir darah. Manik matanya menangkap sosok Helios yang berlumuran darah sambil mengerang kesakitan. Sontak, ia langsung berlari mendekat dan berlutut. Baru saja mengulurkan tangan, sosok Helios sudah menghilang bagai debu yang diterpa angin. Jangan lakukan ini padaku. Mendengar suara rintihan, Zeus lekas mengangkat pandangan dan menatap ke arah tempat tidur. Ia melihat dirinya tengah menyiksa Helios sambil menikmati tubuhnya. Tidak kuat, ia lekas membuang pandangan. Lalu, ketika ia menoleh lagi, hanya ada guling dan bantal di sana. Tiba-tiba, Zeus beranjak berdiri dan melangkah keluar menuju kamarnya. Lalu berjalan tergopoh-gopoh menuju kamar mandi karena mendengar suara teriakan kesakitan. Dan ya, ia melihat bagaimana dirinya menyiksa Helios. Dengan tubuh yang terasa sangat berat, pria itu menjatuhkan tubuhnya. Ya Tuhan, betapa kejamnya aku pada Heli selama ini. Pria itu menyugar rambutnya ke belakang sambil mencengkeram rambutnya kuat-kuat. Wajahnya sudah memerah dan basah karena air mata. Selain itu, banyak sekali kekejaman-kejaman Zeus pada Helios yang tergambar.
Semuanya hal buruk dan tidak ada hal baik satupun. Saat ini Zeus bagi dijatuhi bongkahan berjuta-juta ton batu karang. Penyesalannya jauh dan jauh melebihi apapun. Maafkan aku, Heli. Lirih Zeus sambil meraung dan membenturkan kepalanya ke dinding. Betapa menyesalnya ia saat ini. Zeus menghapus air matanya kasar. Kemudian pria itu beranjak turun ke bawah menuju ruang kerja, memeriksa setiap rekaman CCTV di hari pertama ia memasangnya. Saat itu Zeus memergoki Draka menghubungi Helios untuk yang pertama kalinya, dan tepat di hari itu pula ia mulai memasang kamera pengawas di beberapa ruang. Kemudian mulai menambah beberapa kamera lagi ketika memergoki Helios mengobrol dengan Draka di depan rumah. Aku merindukanmu, Heli. Maaf atas semua perbuatan kejamku padamu selama ini. Aku menyesal. Zeus mengusap layar laptop di mana gambaran Helios sedang menangis di depan pintu kamarnya. Kau tidak perlu khawatir karena aku sama sekali tidak menyentuh mereka. Hanya kau satu-satunya wanita yang pernah aku sentuh. Aku membawa mereka pulang hanya ingin membuatmu cemburu. Ya, aku akui memang aku cemburu setiap kali kau dekat dengan Draka. Aku mencintaimu, Heli. Bisakah kau kembali? Pria itu terus mengoceh, mengatakan kata maaf, menyesali perbuatannya selama ini, mengakui kecemburuannya terhadap Draka dan mengatakan cinta. Meminta agar Helios kembali karena tidak bisa menahan rindu. 2 minggu tidak bertemu meski tinggal di atap yang sama. Setelah bertemu beberapa saat langsung ditinggal pergi. Betapa Zeus sangat merindukan Helios saat ini. Tidak bisa menahan kesedihannya, Zeus mengambil botol minuman di lemari penyimpanan dan mulai menikmatinya di sofa ruang kerja. Pria itu meneguk langsung dari botol dan menegaknya hingga berbotol-botol. Kenapa aku baru sadar kalau kau cantik? Astaga, aku baru sadar kalau aku mencintaimu. Zeus duduk di karpet bulu sambil menatap rekaman Helios di rumah. Menatap gambar istrinya yang sibuk memasak, menunggunya pulang, menonton drama dan sama sekali tidak menyentuh ponselnya. Bahkan ia tidak menemukan video di mana ia menuduh Helios membawa Draka masuk ke dalam rumah. Meski sudah berkali-kali memutar video rekaman itu, tetapi ia tetap tidak merasa bosan. Bodohnya, kenapa aku baru menyadari perasaanku setelah kau pergi? Kenapa tidak sejak awal? Harusnya sekarang aku dan Heli sedang berbahagia karena calon anak kami. Tiba-tiba Zeus terdiam mengingat calon anaknya yang sudah ia bunuh. Pembunuh. Kau memang pembunuh berdarah dingin, Ze. Bagaimana bisa kau membunuh anak kandungmu sendiri? Pria itu menangis sambil menyakiti dirinya sendiri, memukul-mukul kepalanya dan sesekali membentur-benturkan kepalanya ke meja. Entah sudah berapa lama hingga akhirnya Zeus pingsan. Mungkin sekitar pukul 6 sore pria itu bangun karena merasakan perih di perutnya. Pukul berapa sekarang? Zeus menyentuh kepalanya yang terasa sakit, lalu membuka mata dan melirik ke arah arloji yang ada di pergelangan tangan kirinya. Sambil menyentuh kepalanya, Zeus beranjak berdiri dan pergi ke dapur, mencari makanan apa saja yang bisa dimakan. Biasanya Heli sedang menungguku pulang bekerja di sini. Lirih Zeus menatap sendu meja makan. Kau di mana, Heli? Kau sedang pergi ke suatu tempat dan akan segera kembali, kan? 1 jam kemudian, Zeus sedang menonton video rekaman di ruang kerjanya. Ia mendengar suara bel dan bergegas keluar. Ia pikir Helios pulang, tapi ternyata ia salah. Heli mana? Kenapa kau kusut sekali? Tanya Diana setelah melihat putranya di balik pintu. Pukul 7 tepat, Diana dan sang suami sampai di rumah anaknya.
Mereka masuk ke dalam setelah dibukakan pintu oleh sang putra. Mungkin Heli sedang sibuk memasak, timpal Asila sambil melangkah masuk ke dalam. Mana mungkin Heli sibuk memasak tapi tidak ada aroma masakan apapun. Bahkan Mama seperti mencium aroma aneh. Diana berbicara sambil mengendus-endus aroma itu. Astaga, Zee, kau belum mandi? Sejak kapan? Terkejut wanita itu mendapati aroma itu berasal dari tubuh putranya. Ini aroma alkohol, Diana. Asilas menimpali sambil menatap tajam putranya. Kau mabuk, Zee? Tanya pria itu dingin. Alih-alih menjawab, Zeus justru menangis membuat ibunya penasaran dan ayahnya geram. Apa yang kau lakukan, Zeus? Bentak Asilas. Bagaimana bisa ia melihat seorang laki-laki menangis? Terlebih orang itu adalah putranya sendiri. Pelan-pelan, Pak. Tidak perlu pakai bentak-bentak. Lebih baik kita duduk dulu saja. Protes Diana tidak tega dengan kondisi fisik putranya yang terlihat sangat menyedihkan. Wanita itu lekas menarik tangannya ke arah sofa. Kemudian sepasang suami istri itu duduk di sofa panjang. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sikap putranya yang tiba-tiba berlutut. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.